Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari dimulai. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur di halaman pertama, hadis yang pertama juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaan, dosa yang diampuni di sini apakah juga termasuk dosa besar, misalnya dosa syirik dan dosa zina, Ustaz? Itu tidak diterangkan. Dosa besar apa kecil? Kalau dosa syirik kan sudah dijelaskan oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak berkenan mengampuni dosa-dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah berkenan mengampuni dosa-dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendaki. Apalagi? Maksud bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum daripada bau kasturi itu bagaimana, Ustaz? Aja sikatan. Ada orang puasa tidak boleh sikatan. Apalagi pakai tapal gigi. Oh, bau mulutnya hilang. Ya. Itu maksudnya Rasulullah itu menjunjung, menghormati orang puasa. Ya. Bagaimanapun juga digosok gigi, tapi karena perutnya kosong, ya baunya tidak enak, ya. Maka dari itu kalau orang berpuasa bau mulutnya tidak enak, tapi bagi Allah karena tidak enak baunya mulut tadi karena puasa, karena lapar, ya, perutnya kosong, tidak makan, tidak minum, di sisi Allah dikatakan lebih harum. Ya, dari kasturi, artinya dia mau menderita sampai mulutnya berbau karena untuk Allah. Kan hadis Nabi menerangkan bahwa puasa itu untukku, untuk Allah. Ya, kalau tidak ada yang lain untuk dia, untuk yang beribadah itu, tapi untuk puasa untukku Allah. Orang jangan menilai puasanya orang lain, itu yang menilai Allah saja. Yang akan memberi balasan juga Allah. Dan tidak bisa dilihat secara dohir, ya. Walaupun orang ini puasa, belum tentu. Maka jangan saudara beranggapan kalau sudah berpuasa 1 bulan penuh, selesai puasa, dosanya diampuni semua. Ya, yang menilai Allah. Nabi juga mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat nilai puasanya kecuali hanya mendapat lapar dan haus saja. Ya, mungkin orang mengira menilai puasanya baik, dah selesai nanti seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi bagi Allah belum tentu dinilai baik. Karena Nabi juga mengatakan barang siapa berpuasa tapi tidak menahan bicara-bicara yang kotor, bicara-bicara yang dusta, puasa kok ngomongi goroh, ngapusi, ya tak? Allah tidak membutuhkan laparmu dan tidak membutuhkan hausmu. Maka orang berpuasa jangan beranggapan selesai puasa sudah tidak punya dosa. Jangan-jangan hanya didapat lapar dan haus saja. Jadi mutlak puasa itu yang menilai Allah. Manusia tidak ada yang tahu ini puasanya baik apa tidak, ya belakang tahu. Maka itu kita berusaha, karena tujuan puasa itu sejak diwajibkannya puasa sampai hari kiamat tujuannya nggak pernah berubah.
Tujuannya apa puasa itu? Bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita puasa tidak sampai tujuan, tidak menjadi orang yang bertakwa, ya jangan-jangan dapatnya lapar dan haus saja. Maka indikasinya paling tidak orang berpuasa itu lebih cinta kepada Al-Quran, lebih serius dalam mempelajari Al-Quran. Karena Quran itu penuntun manusia ke jalan ketakwaan. Ya, yang selalu saya ulang-ulang lewat mimbar ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah jelaskan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ini Al-Qur'anku, jalanku yang lurus. Ikuti dia. Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an kalau menginginkan jalan yang lurus. Karena jalan selain Al-Qur'an itu mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Untuk mengikuti Al-Qur'an itu diwasiatkan oleh Allah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi penuntun kepada ketakwaan itu Al-Qur'an. Maka kalau orang yang berpuasa kepingin mencapai tujuan puasanya tercapai, yaitu menjadi orang yang bertakwa, ya boleh mencintai Al-Quran, mempelajari, memahami, mengamalkan, tidak malah memusuhi orang yang ngaji Quran, membenci. Ya, ini puasa-puasa dengan orang ngaji Quran benci. Ya, apa bisa sampai kamu? Sampai kapanpun tak lawan gitu kan? Itu spanduk neng teras itu. Ada spanduk orang yang ngaji di MTA di desa Bentangan akan melawan orang yang mengaji di MTA sampai kapanpun. Padahal dia mengharapkan puasanya sampai tujuan. Tujuannya bertakwa. Lalu bertakwa kok membenci orang ngaji itu gimana? Dan orang ngaji itu dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Lah ini orang yang paling benci. Tadi kan sebahat-jahat manusia itu. Ini sebaik-baik manusia yang mengaji, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Tentunya kebalikannya. Sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia yang benci kepada Quran dikaji. Nah, orang puasa begini nih akan dapat sampai tujuan. Jalan menuju tujuan saja tidak suka kok. Jalan menuju tujuan itu Al-Quran. Ya. Allah mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah wasiatkan kamu supaya mengikuti Al-Quran agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak ada jalan menuju takwa tanpa Al-Quran, enggak ada. Nah sekarang kalau dikaji aja udah enggak suka, sampai ketakwaan, enggak mungkin. Ya. Nah ini perlu didalami. Jadi jangan ya membaca satu hadis, wah wis poso, rampung, besok Idul Fitri wis kembali fitrah seperti bayi dilahirkan oleh ibunya, enggak punya dosa. Ya. Nah, kalau sifatmu seperti itu, jangan-jangan kamu hanya dapat lapar dan haus saja. Karena tujuan puasa untuk bertakwa. Yang menuntun manusia kepada takwa itu Quran. Tidak mungkin manusia tanpa Al-Quran, tanpa mengikuti Al-Quran dapat mencapai takwa. Tidak mungkin. Apalagi? Brosur halaman 3, hadis yang di tengah. An Abi Hurairah qala lamma hadara Ramadhanu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum Ramadhanu syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabul jahimi wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima, rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah ia berkata, ketika tiba bulan Ramadan,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan itu. Ketika itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup dan setan-setan dibelenggu. Dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikannya, maka sungguh dia telah terhalang dari segala kebaikan. Hadis riwayat Ahmad, juz 2 halaman 230 munqati'. Yang ditanyakan pada hadis ini pada kalimat dan dalam bulan itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana tentang Lailatul Qadar? Apakah ini terjadi pada setiap tahun, Ustaz? Setiap apa? Pada setiap bulan Ramadan. Nah, ini umat Islam ya, ada beda pendapat. Ya, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun setiap bulan Ramadan. Ya, tiap bulan Ramadan. Yang satu berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran. Maka malam turunnya Al-Quran juga disebut Lailatul Mubarakah, malam penuh berkah. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, aku turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad penuh berkah. Di Quran itu kitab suci yang penuh berkah. Maka malam turunnya Al-Quran, malam itu malam penuh berkah, Lailatul Mubarakah. Itu. Kalau ditanya dibalik, kapan Lailatul Mubarakah itu? Malam turunnya Al-Quran. Kapan Al-Quran diturunkan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Nah, dari itu kan. Jadi bulan kitab suci Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Terus bertanya, bulan Ramadan kapan Quran diturunkan? Sekarang. Kalau sekarang Quran masih diturunkan, kepada siapa Quran diturunkan? Siapa yang menerima? Sedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang terakhir sebelum beliau wafat, menerima wahyu yang terakhir, terus tidak lama kemudian beliau wafat. Ya. Quran yang diturunkan kepada beliau ayatnya berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Ya, disempurnakan sudah. Ya, disempurnakan oleh Allah nikmat itu. Dan disempurnakan agama Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah sudah disempurnakan. Dan Allah meridhoi Islam itu menjadi agamamu. Nah, setelah Nabi wafat, sudah. Wong agama Islam sudah sempurna, kitab suci yang diturunkan sudah sempurna, tidak mungkin akan turun lagi. Andai kata Quran turun, siapa yang jadi Nabi? Apa Musaddiq? Musaddiq mengaku tidak menerima wahyu Quran, tapi menerima wahyu dari ketika di Gua Bogor sana menerima wahyu. Nah, kata kalau dia menerima wahyu Al-Quran terus surat apa, ayat berapa, padahal Al-Quran sudah lengkap seperti itu, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Nah, maka itulah. Jadi yang berarti berpendapat bahwa yang dimaksud Lailatul Qadar turunnya Al-Quran ya ketika waktu itu bulan Ramadan, waktu turunnya Quran itu. Tidak setiap bulan Ramadan datang. Betul gambarannya ini. Hari proklamasi itu tanggal berapa? Ya, Indonesia ini loh. 17 Agustus.
17 Agustus tahun berapa? 45. Tapi 17 Agustus itu tiap tahun datang. Apa tiap tahun datang proklamasi? Nah, hari proklamasi ya sehari itu. Tahunnya tiap bulannya ya, bulannya tiap tahun datang, tapi tahunnya enggak datang. Ya. Bulannya, bulan Agustus tiap tahun datang. Ya, tapi tahun 45 ya sekali itu saja. Orang kok nanti kembali tahun 45 lagi, tidak. Maka proklamasi itu hanya sekali. Tahun 45 bulannya Agustus. Walaupun tiap tanggal 17 Agustus itu setahun mesti datang, tapi bukan itu hari proklamasi, itu hanya peringatan, memperingati hari proklamasi dulu. Ya, nah itu juga begitu. Namun yang mempunyai pendapat bahwa tiap bulan Ramadan Lailatul Qadar datang, yes golek. Kan ada sing golek Lailatul Qadar jarene nanti kalau dapat Lailatul Qadar seperti celorot gitu ke rumahnya. Ki ketularan nonton wayang. Kalau wayang itu kalau Satrio Topo nanti untuk wahyu kan celorot gitu, wah untuk nah itu wahyu, terus lagi bubar topone itu wayang ya. Jadi ya, tiap bulan Ramadan kita mengenang peringatan-peringatan peristiwa yang sangat agung, turunnya Al-Quran itu. Pada saat itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat sama turun ya, kanjeng kuyung bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, diturunkannya Al-Quran pada saat itu. Maka tiap bulan Ramadan kita mengenang peristiwa besar, peristiwa yang penuh berkah itu. Nah, jangan disia-siakan. Ya. Kita manfaatkan. Banyak beribadah, banyak baca Quran, banyak amal-amal baik. Nah, itu digunakan tuh karena peringatan hari yang penuh berkah. Maka dikatakan hadis Nabi, siapa yang terhalang untuk memperoleh kebaikan itu, maka tidak akan mendapat kebaikan. Nah, Ramadan kok orang untuk kebaikan ya tidak akan dapat kebaikan kamu. Nah, jadi itu bulan Ramadan itu yang turunnya Al-Quran hanya bulan Ramadan pada waktu Nabi masih hidup dulu. Kalau sekarang ini sudah tidak ada Quran diturunkan. Ya. Ya, apalagi? Rasul halaman 4, hadis yang paling atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatan dusta, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Mohon diberikan contoh-contoh dari kata-kata dusta dan juga perbuatan dusta. Kata-kata dusta itu apa toh? Bohong. Kamu berkata dusta. Ya. Tanda-tanda munafik idza kadzaba, idza hadatsa kadzaba. Bila berbicara dia dusta, bohong. Ya. Jadi berkata bohong itu dusta. Nah, perbuatan dusta, ya perbuatan yang membawa kepada menyimpang dari kebenaran, itu perbuatan dusta. Mendustakan kebenaran. Maka poso, ya, perbuatannya dengan diiringi ucapannya menipu orang, nah itu perbuatan dan perbuatan ucapan dan perbuatan sudah masuk keduanya, terperangkap dalam perkataan dusta dan perbuatan dusta. Padahal kamu sedang puasa. Puasa itu ibadah. Mulai fajar subuh tadi beribadah sampai nanti terbenam matahari itu. Ibadah disambi
nipu orang, ibadah kok sambil berkata bohong. Lah ya gimana mau ibadah kok bohong? Tidak, kamu sedang beribadah aja bohong, apalagi di luar ibadah mesti bohongnya oke banget ini. Nah, maka itu orang yang berpuasa tidak bisa meninggalkan kata-kata dusta, perbuatan dusta. Allah tidak butuh laparmu dan tidak butuh hausmu. Maka kalau begitu, orang yang berpuasa tetapi tidak bisa menahan dari perkataan dan perbuatan dusta, dapatnya hanya lapar dan haus. Jangan terusnya hati ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dirusak oleh perkataan dan perbuatan dustamu itu. Tujuannya aja mencapai ketakwaan kok. Ibadah disambi bohong, disambi dusta, disambi menipu orang. Nah itu kan tidak mungkin sampai tujuan. Apalagi Malaikat Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai. Arti alaihissalam itu apa, Ustaz? apa? Jibril alaihissalam. Arti alaihissalam. Alaihi itu atasnya, kepadanya salam keselamatan. Ya. Alaihi salam. Mudah-mudahan selamatan buat Jibril. Nabi alaihi salam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, keselamatan maksudnya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama hakikatnya. Sholawat untuk Nabi. Apalagi Brosur halaman 2 yang di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marrataini walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa sahwatahu min ajli asyamuli wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalihha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu perisai, maka janganlah ia berkata-kata keji dan jangan berbuat kebodohan. Jika ia dimusuhi atau dicaci maki oleh seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa 2 kali. Demi zat yang diriku di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Firman Allah, ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Sedang kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Yang ditanyakan pada kalimat ia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Bagaimana dengan puasa saya yang selama di tempat nafar saya selalu ingat istri dan ingat saat berhubungan dengan istri. Kadang sampai keluar madhi atau wadhi. Rusakkah puasa saya yang tidak kuat menahan syahwat ingin berhubungan sehingga sampai keluar madhi atau wadhi, Ustaz? Apa pengantin baru ini? Ya. Lawang nafar kelingan kumpul sama istri lah, kegiatannya nafar ya apa? Ya. Berarti kamu tidak mengikuti kegiatan nafar itu. Kancane mendalami brosur materi nafar, kamu menghayal, bayang-bayangkan kumpul sama istri. Gimana itu? Kok ora dijak wae istrinya? Jak nafar. Nah itu, yang begitu tuh bisa merusak amal nafarmu. Lalu nafar itu aktivitasnya kalau saudara ikuti 3 materi brosur itu sudah padat itu. Saudara ikut serius, udah enggak sempat gitu-gitu, enggak sempat. Ya enggak. Lah nek kancane belajar kowe malah SMS-an karo istri, dan bawa HP enggak itu? Iya.
Ya itu mengurangi nilai nafarmu. Nilai nafarmu harusnya diluruskan. Sudah waktu akan berangkat sudah saya pesan tuh. Kamu tuh nafar fisabilillah, hilangkan semuanya itu. Bayangan pekerjaan, bayangan rumah, bayangan ini tinggalkan semua. Khusus konsentrasinya untuk nafar fisabilillah. Ya, aktivitas nafar dari jam ke jam sudah diatur oleh itu. Coba dipakai, didalami dengan betul. Ya, nanti sepulang dari nafar bisa berikan oleh-oleh pada istrinya apa yang didapat di nafar tadi, itu kan? Nah, itu berarti kamu kurang konsentrasi di dalam kegiatan nafar. Ya. Apalagi? Saya dan istri sedang menjalankan ibadah puasa. Ketika itu kami tak kuasa menahan nafsu birahi. Kemudian kami melakukan hubungan intim suami istri. Yang kami tanyakan, berdosakah kami? Kemudian apa yang harus kami lakukan untuk menghapus dosa kami itu, Ustaz? Coba dibaca, di situ hadisnya sudah ada itu. Halaman 11. Halaman 11 itu. Sing tekon ini buka brosure digatekke tenan. Ya. Langsung saya bacakan artinya di halaman 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki datang kepada beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya binasa." Beliau bertanya, "Ada apa engkau?" Ia berkata, "Saya menyetubuhi istriku di waktu aku puasa Ramadan." Nah, kira kowe lagi. Ini kan yang tanya tadi ini. Tanya persis yang dialami yang tanya tadi. Itu tanyakan pada Nabi, lah itu tanyakan pada saya. Nah, jawab saya mengikuti jawabnya Nabi aja. Terus? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah kamu mempunyai budak yang bisa kamu merdekakan?" Nah, kamu punya budak enggak? Hukumannya kalau kamu kumpul dengan cuma di siang hari tadi memerdekakan budak. Terus jawabnya gimana? Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda lagi, "Apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Nah, itu kalau tidak punya budak, ya, tebusannya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh diselingi 1 hari aja nggak boleh. Dilereni 1 hari, bali dari awal lagi. Harus berturut-turut. Ya, nanti dibayar ya, puasa berbulan berturut-turut kalau kamu ingin menebus dosamu. Terus? Ia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Apakah kamu dapat memberi makan 60 orang miskin?" Ya, itu. Kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin. Ya, yang biasa kamu makan setiap hari. Ya. 60 orang miskin setiap hari seperti yang kamu makan tiap hari. Tuh, terus? Ia berkata, "Tidak." Nah, ini wes. Jadi ora iso apa-apa ini. Budak yang tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut dibayangke ora kuat, ya. Memberi makan orang 60 orang miskin tidak bisa. Terus apa terus? Abu Hurairah berkata, lalu orang tersebut diam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diam delek-delek ngono. Delek. Maka datang kepada Nabi sudah menyesal, "Ya Rasulullah, saya binasa. Saya binasa. Kenapa? Saya menyetubuhi istri saya di bulan Ramadan di siang hari. Kamu merdekakan budak? Tidak punya budak. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut tidak kuat. Beri makan 60 orang miskin, saya sendiri miskin." Terus apa? Ketika kami dalam keadaan demikian itu, tiba-tiba dibawakan 1 arok kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun arok maksudnya adalah miktal atau keranjang. Beliau bersabda, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Ia menjawab, "Saya." Beliau bersabda,
ambillah ini dan sedekahkanlah. Ia berkata kepada beliau, apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya, wahai Rasulullah? Demi Allah, di antara dua tepian kota Madinah, yang ia maksud dua tanah berbatu hitam, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Maka Nabi SAW tertawa sehingga nampak gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, berikan makan keluargamu dengan kurma itu. Tiru-tiru akui. Ya, jadi itu. Jadi budak ndak bisa, puasa nggak kuat, memberi makan ya ndak bisa karena kamu miskin, ya tak? Terus ada sahabat yang datang kepada Rasulullah membawa satu keranjang kurma. Oleh Rasulullah, berikannya ini kamu bagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Ya Rasulullah, satu wilayah daerah perbatasan di tepi utama maksudnya di batas-batas, pokoknya sak kota inilah kabeh. Itu yang paling miskin itu saya itu. Tidak ada orang yang lebih miskin daripada saya. Sampai Rasulullah tertawa. Tanggor wong lugu tapi nganyelke. Gitu. Akhirnya ya sudah, bawa pulang, kamu bagi, kamu makan dengan keluargamu. Tapi orang kok terus datang terus sesuk meneh datang lagi ketika ineh, itu tidak. Wong dia datang aja sudah menyesal, saya binasa ya Rasulullah, binasa. Gitu. Jadi, nah ini hukumannya apa? Yaitu hadis itu tadi kamu perhatikan. Ya. Budak jelas kamu tidak punya. Nah, puasa, ya, tinggal kamu melaksanakan 2 bulan berturut-turut. Puasa. Nah, karena kamu orang kaya, wah daripada puasa, saya memberi makan aja. Memberi makan itu terakhir. Puasa dulu. Ya. Tidak boleh budak, makanya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa tidak mampu, baru kamu memberi makan 60 orang miskin tadi. Ya tak? Nah, itulah jawaban saya seperti jawaban Nabi kepada orang yang bertanya, yang menjalankan sing lakoni kaya kowe mau. Berjumbu sama istri itu boleh tidak toh dibuang puasa siang hari? Boleh. Nabi juga berjumbu dengan istrinya. Tapi beliau sangat kuat menahan nafsunya. Lah kalau kamu tidak mungkin kuat wong ning nafar ngiler itu kok. Nafar tidak ada istrinya aja ngiler lah, apalagi nek enek istrinya. Berjumbu boleh, tapi jangan coba-coba seperti Nabi. Kalau Nabi kuat, kalau kamu nggak kuat. Nah bareng kebacut bingung terus piye iki. Tapi tinggal jalani aja, puasa 2 bulan. Kalau nggak kuat ya memberi makan 60 orang miskin. Makanan yang biasa dimakan keluarganya setiap harinya. Apalagi tentang iktikaf, bagaimanakah cara melakukan iktikaf yang dituntunkan oleh Rasulullah? Kemudian kapan dimulainya iktikaf? Maksudnya apakah dari setelah subuh sampai setelah waktu sholat isya, atau dari waktu setelah sholat isya sampai waktu subuh, atau dari waktu setelah sholat isya sampai waktu sholat isya kembali, atau waktunya bagaimana, Ustaz? Kalau yang dituntut Rasulullah itu 10 hari akhir di bulan Ramadan, beliau iktikaf di masjid. Tidak pulang kecuali ada keperluan yang tidak bisa diwakilkan, misalnya mau buang air besar atau buang air kecil, itu harus keluar dari tempat masjid tadi, pulang. Nanti kembali lagi di situ. Jadi aktivitasnya tidurnya, makan ya di masjid itu. Kalau kamu udah keluar batal sudah. Kalau yang dijalani Rasulullah selama 10 hari di masjid, beliau iktikaf. Di hadis lain tadi mengencangkan ikat pinggangnya, artinya betul-betul ibadahnya lebih ditingkatkan daripada biasanya. Khusus iktikaf itu mendekatkan diri pada Allah. Jadi semacam mengasingkan urusan dunia, meligi untuk urusan pendekatan diri pada Allah.
kalau kita ya apa sholat sunnah, baca Quran, zikrullah dan sebagainya dan sebagainya. Yang iktikaf itu layat saja tidak boleh layat kok. Kan ada tuh dalam hadis tadi. Jadi ketika ini iktikaf itu ada orang mati tidak layat, ada orang sakit tidak menjenguk, wong sedang iktikaf. Kalau iktikaf terus ada orang layat jenguk atau mati layat, orang sakit jenguk. Kalau kamu ya yang masjid apa iktikaf pancen nyambut gawe sik itu mulai nerono itu bukan iktikaf. Ya, iktikaf itu sudah tidak mikir dunia. Ya, pendekatan diri hanya kepada Allah semata. Itu yang dilakukan oleh Nabi selama 10 hari. Tinggal di masjid khusus untuk pendekatan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Apalagi Aisyah pernah menyisir rambut beliau sedang iktikaf, sedang Aisyah dalam keadaan haid, sehingga Rasulullah hanya dengan menjulurkan kepalanya lewat jendela. Yang saya tanyakan, apakah karena Aisyah sedang haid sehingga menyisir rambut beliau hanya dengan menjulurkan kepala lewat jendela, dan apakah hadis ini merupakan dasar atau dalil bahwa wanita haid tidak boleh masuk ke dalam masjid, Ustaz? enggak, bukan enggak boleh masuk, boleh aja masuk. Perlunya apa orang haid masuk ke masjid, ada apa? Yang tidak boleh itu sholat. Biasanya orang masuk masjid kan sholat, orang haid tidak boleh sholat. Nah, kalau masuk masjid memang ada keperluan, enggak masalah. Ya, asal bisa menjaga jangan mengotori masjid. Ya, karena sedang haid tadi mungkin kalau dia mau masuk masjid, apalagi nyisiri suaminya, mungkin makan lama, kalau nanti keluar ya netes di masjid kan mengotori masjid. Maka supaya tidak khawatir mengkotori masjid, lah kepala beliau yang dijulurkan. Karena rumah Nabi dengan masjid itu gandeng. Maka dibuka pintunya udah ke masjid itu. Ya, nggak bisa masuk, nggak ada larangan. Apalagi Saya berniat iktikaf untuk Ramadan tahun ini. Saya minta izin kepada ketua cabang, tapi saya diminta untuk izin kepada Al-Ustad. Nah, bagaimana tentang hal ini? oh boleh, monggo iktikaf silahkan. Wong iktikaf itu dituntun Nabi kok. Nggak mungkin kamu iktikaf saya larang tuh, enggak. Wong Nabi menuntunkan kok. Boleh kamu iktikaf silahkan. Aja terus kowe iktikaf 10 dina ning masjid. Wes ora gagas. Anakmu istrimu mangan apa ora gagas. Aku lagi iktikaf kowe golek pangan dhewe. Nah itu enggak boleh itu. Enggak boleh. Nah nek model ngono, wes Mas aku wis sing iktikaf kowe golek pangan. Piye nanti? Enggak boleh gitu, itu enggak boleh. Jadi iktikaf tapi tidak menterlantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Iktikaf itu hukumnya sunnah. Ya, jadi tanggung jawabmu memberikan nafkah anak istri hukumnya apa? Wajib. Jadi jangan meninggalkan wajib untuk melakukan sunnah. Kamu tidak iktikaf tidak dosa, tapi kamu tidak memberikan nafkah anak istri, tidak bekerja memang itu dosa malah. Dosa. Nah, kecuali kalau mau iktikaf itu sudah disiapkan sebelumnya. Saya bulan Ramadan akan iktikaf. Maka sebelum Ramadan ditabung. Ya. Cukup untuk 10 hari saya iktikaf, ini gajinya apa belanjanya untuk makan harian 10 hari ini sudah siap. Saya 10 hari tidak kerja, saya akan iktikaf. Nah, gitu. Orang iktikaf mbuh raruh anak bojo mbuh pokoke aku iktikaf. Kalau begitu dosa kamu malah menterlantarkan anak istri, wajiban, meninggalkan kewajiban, mengerjakan sunnah. Nabi tidak seperti itu. Kamu melakukan sunnah, tapi jangan meninggalkan kewajibanmu. Apalagi ketika waktu buka puasa tiba, bolehkah mencampuri istri sebelum berbuka puasa dengan makanan atau minuman, Ustaz?
Nah, lagi sing dipikir bangsa gitu aja. Jadi dia puasa itu yang lapar anunya. Bukan perutnya, bukan. Jadi yang lapar haus itu anunya itu ya. Boleh itu menurut hukum boleh halal. Ya dah? Halal silakan. Ya dah? Wes itu siap-siap. Ya dah? Begitu dengar adzan, bleng gitu dah. Ya memang boleh itu halal. Dan itu pengakuan memang sing diampet-ampet kat mau ya mung kuwi. Nek bab mangan ngombe wah nek sing itu lah itu lah. Itu tadi ya, mengapa itu ditanyakan? Khawatir sing tak lakon yang saya jalani jangan-jangan dilarang nurut agama. Padahal tiap hari dilakukan begitu, nek ora entuk, nah setelah tahu akan mestinya kan berhenti wong dulu ndak tahu. Ternyata boleh. Lah terus kayak malah. Ya memang boleh itu. Ya. Boleh berbuka. Ya. Jadi mulai fajar subuh sampai terbenam matahari kamu boleh berbuka. Dan Allah mengatakan ukhila lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam hari bulan Ramadan mengumpuli istrimu. Halal. Boleh itu. Ya. Aku tanya luwe, kumpul sama istri. Istrinya, Mas, wah baunya abahmu kecing. Ya toh? Itu lebih harum daripada minyak kasturi apa begitu.